Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Mustari dengan NIM 187221018 akan menjelaskan tentang bahasan artikel ilmiah tentang data sinyal ECG yang berjudul Deep Learning Driven Single Lead ECG Classification, a Rapid Approach for Comprehensive Cardiac Diagnostic. Yang pertama ada latar belakang. Elektrokardiogram atau ECG merupakan alat utama dalam deteksi dini penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia. Selama ini, analisis ECG umumnya menggunakan 12 lead dengan pendekatan manual atau berbantu dengan machine learning. Namun, keterbatasan perangkat, biaya, dan kebutuhan tenaga ahli membuat metode multi-lead sulit diimplementasikan di daerah terpencil atau melalui perangkat portable. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekurangan tersebut dengan mengeksplorasi single lead ECG berbasis deep learning. Pendekatan ini diharapkan lebih praktis, terjangkau, dan dapat diaplikasikan pada telemedicine maupun wearable device tanpa mengurangi akurasi diagnosis. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni menguji 5 arsitektur deep learning, yakni Inception, DenseNet 201, MobileNet V2, NASNet Large, dan VGG16 pada data ECG yang dibagi per lead. Dataset yang digunakan terdiri dari 928 rekaman ECG dan dikategorikan menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama ada kelas normal sebanyak 284 data. Yang kedua kelas myocardial infarction atau MI 239 data. Lalu ada previous MI atau PMI 172 data. Lalu ada data abnormal sebanyak 233 data. Lalu ini merupakan bagian metodologi dan penelitian ini. Yang pertama ada data yang full lead ECG, kemudian disegmentasi dan di-splitting leads-nya menjadi 12 bagian, lalu masing-masing leads tersebut diimplementasikan ke 5 arsitektur learning. Nah, untuk tahapannya seperti ini. Yang pertama terdapat pre-processing, pemisahan gambar ECG menjadi 12 lead standar, yakni lead 1, 2, 3, APR, APL, APF, P1 sampai P6 dan dinormalisasi ukurannya. Lalu ada transfer learning, setiap lead dianalisis dengan model deep learning untuk mengklasifikasikan kondisi jantung. Lalu terdapat evaluasi menggunakan stratified 5 fold cross validation dengan metrik presisi recall, one score, serta analisis waktu referensi dan ukuran model. Nah, untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lead V4 konsisten memberikan performa terbaik dibandingkan dengan lead lainnya. Di gambar pertama, terdapat ranking 5 kombinasi model dan lead terbaik. Di peringkat pertama terdapat VGG16 plus V4 dengan F1 score 98,11%. Lalu peringkat 2 PGG16 plus V3 dengan advance score 97,79%. Dan peringkat 3 terdapat PGG16 plus V2 97,49%. Di sini terlihat bahwa model VGG16 menjadi model terbaik dibandingkan model deep learning lainnya. Lalu untuk peringkat kelas atau model dan lead terbaik dari masing-masing kelas, pada kelas normal terdapat
kombinasi VGG16 plus V4 dengan advanced score 98,6%. Lalu pada kelas abnormal terdapat VGG16 plus V4 dengan advanced score 96,3%. PMI dengan model VGG16 plus lead V4 dengan advanced score 98%. Lalu terdapat MI dengan model MobileNet V2 plus V2, V4, V5, atau V6 dengan advance score yang mencapai 99,8%. Lalu ini terdapat scatter plot yang menunjukkan 5 poin penting dari keseluruhan penelitian. Terdapat best performance atau performa terbaik, yakni lead V4 dengan VGG16 dengan advance score-nya mencapai 98,11% dengan latensi 4,2 ms. Lalu terdapat lead V4 dengan model MobileNet V2, sinerginya optimal antara performa dan waktu dengan advance score yang mencapai 97,24% dengan waktu 3,2 ms. Lalu terdapat LED VR atau AVR mobile dengan model MobileNet V2 dengan waktu tercepat yakni 2,8 ms dengan advance score 93,88%. Lalu terdapat LED 3 dengan model encryption. Ini merupakan performa terburuk dengan advance score 91,02% dan waktu sekitar 3,8 ms. Lalu terdapat LED V1 dengan model Nasdaq Large waktu terlama yang menempuh 7,3 ms. Meski advance score masih terbilang aman, yakni 93,51%. Ini terdapat grafik ROC jelasannya. Analisis ROC dan koefisien metrik melihatkan tidak ada false positif pada deteksi MI, serta akurasi sangat tinggi pada PMI dan kelas normal sekitar kurang lebih 98%. Di sini kelas myocardial infarction tidak ada false positif sehingga dia 100%. Di ROC juga di areanya mencapai 1. Lalu pada kelas abnormal dia mencapai 93%. Terdapat false positifnya pada di 0%, lalu PMI 3%, dan kelas normal 3%. Lalu PMI mencapai 98%. Lalu kelas normal juga mencapai 98%. Analisisnya, penelitian ini menyoroti adanya trade-off antara akurasi dan efisiensi komputasi. VGG16 unggul dalam akurasi tinggi, cocok untuk aplikasi klinis presisi, tetapi kurang efisien karena ukuran besar dan membutuhkan komputasi tinggi. MobileNet V2 lebih ringan, cepat, dan efisien, sehingga ideal untuk telehealth, wearable ECG, maupun pemantauan real time. Temuan ini membuktikan bahwa single LED ECG, khususnya LED V4, mampu mendekati bahkan menyamai kinerja multi-LED ECG dalam diagnosis, sehingga membuka peluang implementasi luas di lingkungan terbatas sumber daya. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan potensi deep learning berbasis single LED ECG dalam diagnosis penyakit jantung. VGG16 memberikan akurasi tertinggi yang mencapai 98,11%. Sementara MobileNet V2 menawarkan keseimbangan ideal antara akurasi, kecepatan, dan efisiensi komputasi.
sangat cocok untuk telemedicine dan perangkat wearable. Pendekatan ini berpotensi merevolusi praktik diagnostik kardiovaskular, menjadikannya lebih aksesibel, efisien, dan portable, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Untuk sumber penelitiannya, jurnal ini dirilis tahun 2025. Sekian, terima kasih. Bila terdapat salah kata, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.